kelas 9A. Salam sehat selalu. Untuk pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Maka ada beberapa poin yang harus dicermati. Yang pertama, kita harus mencari titik potong terhadap sumbu Y, ya. Mencari titik potong terhadap sumbu Y, yang memotong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Mencari titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Balikan ya. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Mencari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari titik puncak. Titik puncak atau titik balik, atau juga dikenal dengan titik simetris. Nah, pada titik puncak, titik balik atau titik simetris ini memiliki rumus X-nya sama dengan minus B per 2A dan Y-nya adalah minus D per 4A. Ya, jadi syaratnya dalam menggambar grafik fungsi kuadrat: 1. Mencari titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Mencari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, dan titik puncaknya ini. Sekarang contohnya kita akan menggambar fungsi kuadrat, ya. Fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Kita akan menggambar fungsi kuadrat ini. Yang pertama adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu syaratnya X sama dengan 0. Ya, kita masukkan Fx sama dengan x kuadrat minus 8x plus 15. Kemudian Y sama dengan X-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat 8 dikali 0 plus 15. Y sama dengan 0 kurangi 0 plus 15. Dihasilkan Y-nya sama dengan 15. Ya. Berarti titik potong terhadap sumbu Y yang dihasilkan adalah 0,15. Berikutnya nomor 2 adalah mencari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya tadi adalah X kuadrat minus 8X plus 15. 0 sama dengan X kuadrat minus 8X plus 15. Ingat, Fx adalah Y dan Y-nya 0. Maka Fx-nya di sini 0. Ini sama kayak persamaan kuadrat kemarin, ya. Kita akan bagi 15 itu berapa kali berapa? Oh, bisa 15 dikali 1 minus 15 dikali minus 1 minus 5 kali minus 3, 5 dikali 3. Siapa yang hasilnya dijumlahkan adalah minus 8? Yang dijumlahkan adalah hasilnya minus 8 adalah yang minus 5 dan minus 3. Dijumlahkan minus 8. Maka pemfaktorannya adalah X minus 5, X minus 3. Didapatkan X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 3.
Berarti titik potongnya terhadap sumbu X adalah 5,0 dan 3,0. Oke, titik potong terhadap sumbu Y 0,15, titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan 3,0. Yang ketiga adalah mencari titik puncak. Ya, titik puncak dari fx sama dengan x kuadrat minus 8x plus 15. Ya, A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 8, dan C-nya adalah 15. Titik puncaknya tadi X sama dengan minus B per 2A, dan Y sama dengan minus D per 4A. Didapatkan X-nya adalah minus 8 per 2 kali 1, yaitu 8 per 2 adalah 4, ya, X-nya adalah 4. Kemudian Y-nya minus B kuadrat min 4AC per 4A. Y-nya adalah minus B kuadrat, berarti minus 8 kuadrat kurangi 4 dikali A dikali C-nya 15 per 4 kali 1 minus di sini 64 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 15 adalah 60 per 4. Didapatkan 64 dikurangi 60 adalah 4. Berarti minus 4 per 4, yaitu minus 1. Berarti titik puncaknya adalah 4, min 1. X-nya 4 dan Y-nya minus 1. Ya. Coba nanti ini dipelajari. B kuadrat minus 8 kuadrat yaitu 64. Minus 4 kali 1 kali 15 adalah 60. Tetapi depannya masih ada minusnya. Berarti 4 kurangi 60 itu 4. Minus 4 per 4 yaitu min 1. Titik puncaknya 4, min. Jadi kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,15, titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan 3,0, dan titik puncaknya 4, min 1. Kemudian kita terapkan dalam diagram kartesius ini. Titik potong terhadap sumbu Y 0,15, berarti di sini. Ini 0,15 berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 di sini, berarti titik potong terhadap sumbu Y adalah di sini. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Ya. 0,15. Titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan 3,0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5,0 dan 1, 2, 3, 3,0. Ini 5 dan ini 3. 5,0 dan 3,0. X-nya 3, Y-nya 0, ini enggak ke atas, enggak ke bawah kan? X-nya 5, Y-nya 0, berarti tetap di sini. Ini titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik puncak tadi 4, min 1. 1, 2, 3, 4, min 1 ke bawah, berarti di sini. Ini adalah titik puncaknya. Ya, kalau tuliskan ini adalah 5,0, di sini 3,0. Di sini 4, min 1, dan di sini tadi adalah 0,15. Dari titik-titik ini kemudian kita akan gambarkan kurvanya. Ya, jelasnya seperti ini. Ya, ini kira-kiranya. Kenapa Leo tidak pakai ya, dan seterusnya. Jadi bentuk kurvanya adalah seperti ini. Ya, kurva parabola. Semua titiknya kena di 0,15, di 3,0, 4, min 1 dan 5,0. Puncaknya ada di sini. Ya, titik baliknya atau titik puncaknya atau titik simetrisnya, sini simetrisnya ada di sini, berarti simetris. Ya, ini adalah gambarnya. Oke. Silakan nanti diulang-ulang lagi untuk dilihat videonya.
akan Pak Leo beri beberapa latihan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat.